Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya merupakan wakil dari kelompok 4 untuk menjelaskan mengenai indera penglihatan mata kuliah psikologi faal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian mata. Mata merupakan salah satu alat indera pada manusia yang sangat vital. Mata juga merupakan organ terkompleks setelah otak. Mata memiliki peran untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia yang kemudian akan diterjemahkan oleh otak sebagai apa yang telah kita lihat. Anatomi indera penglihatan mata terbagi atas dua, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Untuk menjelaskan secara lebih jelas, saya akan menggunakan media berupa gambar. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bagian luar mata itu terdiri atas alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan juga bulu mata. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata dari benda cair atau keringat yang turun dari dahi atau bagian atas kepala, sehingga cairan atau keringat ini tidak langsung masuk ke dalam mata, namun tertahan oleh alis mata. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran, sehingga bisa kita lihat mata apabila masuk kotoran di dalamnya akan merespon secara otomatis berupa gerakan mengedip. Yang ketiga ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata berfungsi sesuai dengan namanya, yaitu untuk menghasilkan air mata. Dan yang terakhir ada bulu mata. Bulu mata ini berfungsi untuk melindungi mata atau menyaring cahaya yang akan diterima oleh mata dan juga menyaring kotoran-kotoran yang masuk ke dalam mata. Nah, untuk penjelasan mengenai struktur bagian dalam mata ini, saya kembali menggunakan media berupa gambar supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama itu ada kornea. Kornea ini adalah bagian yang berbentuk seperti kubah dan berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya untuk pertama kalinya. Jika kalian ingin merasakan bagaimana bentuk kornea, kalian bisa memejamkan mata kalian, kemudian kalian letakkan jari telunjuk kalian pada mata tersebut, dan kalian gerakkan bola mata kalian ke kanan dan ke kiri. Jika kalian merasakan tonjolan pada gerakan tersebut, itu merupakan bentuk dari kornea. Yang kedua ada pupil. Pupil berfungsi sebagai tempat lewatnya cahaya untuk masuk ke dalam mata. Pupil berbentuk seperti lingkaran hitam atau lubang hitam. Warna hitam ini muncul karena tidak adanya cahaya di dalam pupil. Bisa kita ambil contoh pada saat kita berfoto di malam hari, menggunakan flash kamera tentunya. Biasanya foto yang dihasilkan, mata kita berwarna merah, menyala merah. Hal ini karena cahaya dari kamera tersebut memantulkan pembuluh darah yang ada di dalam mata sehingga warna mata kita itu menyala merah. Yang ketiga ada iris. Iris merupakan bagian berwarna pada mata atau biasa kita sebut sebagai selaput pelangi, yang mana fungsi iris ini untuk membantu mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika intensitas cahaya yang masuk terlalu besar, maka iris akan mengecut atau mengecil, dan jika intensitas yang diterima terlalu kecil, maka iris akan membesar. Selanjutnya juga ada lensa. Lensa berbentuk sedikit lebih besar dibandingkan kancing baju kita. Tujuan dari lensa ini adalah untuk memfokuskan cahaya dengan lebih tajam, sehingga cahaya mengenai tempat yang tepat di mana ia harus berada di retina. Lensa membelokkan cahaya sehingga gambar yang kita lihat di dalam dunia nyata dengan gambar yang kita proyeksikan di dalam retina itu berbanding terbalik. Untuk menambah pengetahuan, sebenarnya mata yang kita lihat saat kita bercermin itu merupakan hanya 1/6 dari total keseluruhan mata kita yang berbentuk seperti bola pingpong. Saat mata kita bergerak, ada 6 otot yang menahannya di rongga mata. Ini dia otot-ototnya. Nah, 6 otot itu menahan mata kita. Saat satu sisi mata kita berkontraksi, maka mata kita akan berubah arah, baik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, maupun ke segala arah. Kembali kepada materi tadi yang mana cahaya telah sampai pada retina, cahaya juga mengenai beberapa jaringan di dinding belakang bola mata, yaitu syaraf dan reseptor. Kedua benda ini nantinya akan mengubah cahaya yang masuk menjadi impuls saraf dan nantinya akan diterjemahkan dan dinalari oleh otak. Reseptor ini bisa berbentuk sel batang atau sel kerucut, yang mana dengan sel kerucut ini kita bisa mendeteksi 7 juta warna. Namun, kerucut ini hanya terbentuk dari 3 jenis, yaitu merah, hijau, biru. Dan kombinasi warna itu bisa menyebabkan kita
melihat warna lain pula seperti warna magenta, warna kuning, warna cyan, dan lain-lain. Sedangkan sel batang berfungsi untuk menangkap warna hitam, putih, dan lebih dari 500 warna abu-abu. Jumlah sel batang lebih banyak dibandingkan sel kerucut. Penglihatan ini bertugas dalam penglihatan periferal dan juga dalam keadaan gelap atau cahaya redup seperti malam hari. Fotoreseptor di dalam mata juga sangat sensitif sehingga dapat memproyeksikan gambar yang sebenarnya tak ada. Contohnya, saat kita melihat lampu yang sangat terang, saat kita berkedip atau memejamkan mata, kita tetap bisa melihat lampu tersebut berada di depan mata kita. Hal ini membuktikan bahwa fotoreseptor terus-menerus mengirim informasi visual ke dalam otak kita. Sel batang dan kerucut tadi terhubung ke dalam neuron dan mengalirkan impuls ke syaraf optik. Syaraf optik ini nantinya akan mengirim pesannya ke dalam otak atau khususnya ke dalam korteks visual otak, sehingga gambar yang tadinya terbalik di dalam retina akan diterjemahkan oleh otak menjadi sesuatu yang dapat kita pahami. Berkaitan dengan sel batang dan kerucut yang mengirimkan impuls ke syaraf optik, sebenarnya ada peristiwa titik buta yang mana terjadi di daerah ini. Titik buta itu terjadi karena tidak adanya sel batang atau sel kerucut di sana. Kita tidak menyadari adanya titik buta karena otak mengisi informasi yang hilang sebelumnya dengan arsip-arsip yang sudah tersimpan di dalam otak. Kita lanjut ke bagaimana proses penglihatan pada indera manusia. Jadi yang pertama, cahaya itu masuk. Lalu setelah cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea, cahaya melewati pupil yang kemudian cahaya ini intensitasnya diatur oleh iris. Setelah lewati iris, maka terbentuk bayangan di retina. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal melalui saraf optik, lalu otak mengembalikan bayangan yang terlihat seperti semula, dan objek akan terlihat sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai penyebab buta warna dan jenis-jenis buta warna. Buta warna itu disebabkan oleh faktor genetika dari orang tua, namun juga bisa berakibat dari efek samping sebuah pengobatan atau gangguan kesehatan yang telah ada sebelumnya. Jika ada reseptor penglihatan warna yang tidak berfungsi secara normal, maka mata kita tidak bisa melihat spektrum warna yang sepenuhnya. Penyebab buta warna parsial itu disebabkan oleh substansi warna merah dan hijau yang tidak dimiliki oleh orang tua. Nah, ini dia jenis-jenis dari buta warna. Yang pertama itu ada akronisme atau akromatospia, yang mana ini adalah kondisi buta warna total, yang mana pengidapnya hanya mampu melihat warna pada tingkatan abu-abu. Yang kedua, protanomali, yang mana fotopigmen merah sel kerucut abnormal, sehingga warna merah, jingga, dan kuning terlihat seperti warna hijau. Yang ketiga, ada protanopia, yang mana fotopigmen merah sel kerucut tidak berfungsi total, sehingga warna merah akan terlihat seperti warna hitam, warna jingga, kuning, hijau akan terlihat seperti warna kuning. Yang keempat ada deuteranomali. Ini adalah keadaan di mana fotopigmen hijau sel kerucut abnormal, sehingga warna hijau dan kuning tampak lebih menjadi warna merah dan penderitanya ini sulit membedakan warna ungu dan warna biru. Yang kelima ada deuteranopia, yang mana keadaan fotopigmen hijau sel kerucut tidak berfungsi total, sehingga warna merah terlihat seperti warna kuning kecoklatan dan warna hijau seperti coklat pucat atau berwarna beige. Yang keenam ada trianopia, yang mana kondisi ini ditandai dengan tidak samanya warna biru dan kuning karena konus tidak peka suatu daerah spektrum visual. Kelainan pada mata yang lainnya adalah blind sight, yang mana itu adalah kebutaan yang disebabkan oleh kerusakan pada primary visual cortex, namun berbeda dengan kebutaan yang terjadi pada tunanetra. Yang kedua ada agnosia, yaitu kegagalan untuk mengetahui. Yang ketiga ada miopia atau rabun jauh, yang mana jenis kelainan ini melihat benda yang dekat terlihat jelas, sedangkan benda yang jauh terlihat kabur karena cahaya difokuskan di depan retina, tidak tepat pada retina. Biasanya terjadi karena bola matanya terlalu panjang. Yang keempat ada hipermetropi. Ini jenis kelainan refraksi di mana benda yang jauh terlihat lebih jelas daripada benda yang dekat karena cahaya difokuskan di belakang retina. Biasanya terjadi karena bola mata terlalu pendek. Sekian pemaparan dari materi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.